Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Julius Leonel Gustavo dengan NIM 124400033. Pada video praktikum sistem digital microcontroller, saya akan membuat video tentang membuat dan menjelaskan program untuk membaca sensor dan menampilkannya di LabVIEW. Sensor yang digunakan bebas, ya minimal 2 sensor. Baik, untuk codingannya kita bakal lihat di Arduino IDE. Nah, oke. Jadi di sini untuk trik pin, echo pin, touch pin, ya ini disesuaikan aja ya di ESP-nya gimana. Nih. Oke. Oke, terus kita ya mungkin melihat outputnya gimana ya. Kita bisa lihat di Arduino IDE-nya. Oi. Nah, jadi oke, pertama, nah kita lihat di sini untuk output dari sensor touch-nya ya. Nah, satu, nah, nih. Ya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan lah ya. Oke. Oke, mungkin bisa langsung kita close aja dan kita coba buka LabVIEW. Nah, oke, sabar. Kita pakai mouse dulu. Nah, pertama itu kita buka dengan serial monitor configure port ya untuk menyambungkan LabVIEW dengan perangkat luar seperti ya sensor ini dan ESP32. Bisa kita buka ya, ini biar lebih gampang kayak gini aja. Read, advance, open ya, close. Kalau ada open pasti ada close ya. Jadi bisa resource, open, read, sama close. Oke, ini dikeluarin aja nggak apa-apa, karena dia di sebelah kiri ya, kita kontrol aja semuanya nggak apa-apa lah. Sorry, ini kenapa lah? Kontrol. Nah, sip. Ya mungkin rapikan dikit lagi aja lah. Oke, dan nih kalian disambung-sambungin aja ya sejalur ini, yang bisa resource name, resource name, resource name. Nah, untuk yang bagian ini kita masuk di namanya itu sabar, string to array. Nah, oke. Nah, to read buffer sambungin aja ke sini. Set. Delimiternya isi konstan titik koma. Oh sorry, salah ini. Oke. Read buffer colok ke string
format stringnya itu di yang ini sama D ya D. Oke, ini di konstan aja, terus kita ambil nih nomor konstan, ambil ini ganti. Nah, ini tarif karena kita bukan baris kedua gitu, tapi kita garisnya bersamping nih. Nah, oke, kita lanjut ke index array. Nah, nih colok aja nih ke sini, tarik nih karena kita punya dua sensor ya, konstan, ini konstan juga karena pasti indeks itu mulai dari 0, lalu ini pasti 1. Nah, ini kita keluarin aja indicator. Oke, ini akhir dari bisa resource name ke close. Oke. Jangan lupa pasti kita membaca sensor itu pasti ingin berulang kali ya. Maka itu kita tambahkan while loop di read dan di pembacaan sensor ini. Ini tambahin aja lah ya. Ini jarak, ini cm. Nah, kalau yang ini dia touch 1 atau 0 gitu nilainya. Oke. Index udah benar. Ini delimiter ini artinya pemisah. Jadi tadi kita lihat di outputnya tadi kan, output di Arduino kan jarak sekian, titik koma 0 atau 1 gitu kan. Nah, itu dia pemisah di sininya. Kita pisah. Ya mungkin dari awal ya penjelasannya. Pertama itu kan bisa configure serial port. Nah, serial port itu adalah komunikasi dengan perangkat komputer kita, laptop kita dengan perangkat luar. Perangkat luar yang dimaksud itu adalah ESP32-nya. Nah, terus ESP32 ini kan kita sambungin juga nih. Oh ya, ini ada visa resource name ya. Ini kita nyambungin COM ya. COM itu adalah kayak pintu masuk ya dengan komputer ini. Jadi kita samakan pintu masuknya yang ada di device manager. Nanti kita lihat ya. Nah, baud rate adalah kecepatan transfer. Jadi kita harus menyamakan kecepatan transfer yang ada di Arduino sama yang ada di LabVIEW-nya begitu. Data bit itu adalah datanya memang 8 bit. Coba kita lihat ya. Presentasi unsigned network. Unsigned network itu artinya datanya itu tidak berkoma. Oh, bukan tidak berkoma, maksudnya dia itu tidak ada minus. Jadi hanya 0 sampai sekian tertentu. Ini karena dia cuman di portnya. Jadi ini kan yang paling gede itu di sini. Ini setengahnya lagi dari yang ini. Oke lah. Ini parity ya. Terus ini error. Ini untuk mengetahui error atau enggak. Ini lanjut dari config ke visa open. Visa open ini akan membuka jalur bagaimana komunikasi antara perangkat luar seperti ya SP, Arduino dan sebagainya ke LabVIEW gitu. Mulai dari open, lalu read, visa read, lalu ada visa open, lalu ada visa close. Nah, ini semuanya ini termasuk ke dalam konfigurasi hubungan dengan visa gitu. Ada banyak komunikasi LabVIEW dengan perangkat lain ya, kayak list, Riva dan links. Mungkin teman-teman bisa belajar sendiri. Nah, terus kita lanjut ke read ini untuk membaca. Karena tadi kan sensor itu membaca dan dua-duanya sensor ini membaca. Jadi pasti kita menggunakan read. Ini kita lanjutkan ke sini, ini lanjut ke sini.
Sini ada pin namanya read buffer. Read buffer ini apa isi dari yang dihasilkan dari ESP32. Karena ESP32 ini kan kita sambungkan dengan sensor, tentu sensor ini kan bakal memberikan data. Nah, data inilah yang akan terlihat di read buffer. Mungkin kalau nggak percaya, teman-teman bisa lihat aja di sini. Ini indicator aja ya, teman-teman bisa lihat di sini nanti nilai jaraknya titik koma 1 atau 0-nya. Oke, lanjut ke bawah. Ini kita tunjukin aja biar teman-teman gak bingung, abang kakak juga gak bingung. Nah, ini kan spreadsheet string to array. Nah, jadi spreadsheet ini kita masukin read buffer. Ya, ini nilainya string ya, string masukin ke array. Namanya juga string to array. Awalnya string kita masukin ke array. Ini untuk inputnya ya, array. Yang ini nih. String. Nah, ini untuk inputnya. Ini untuk formatnya. Jadi format yang memang dihasilkan itu adalah nilainya tuh float berkoma-koma begitu. Ini untuk tipe arraynya tuh yang mana ya, kalian bisa pilih ya, mau DBL, mau yang coba kita representasinya ini. Ya, ini yang long, bisa kalian ganti ini quad, unsigned quad, ini extend precision dan sebagainya gitu. Ini bisa diatur-atur lagi. Lanjut, ini ada delimiter, nilai pembagi. Jadi kan tadi nilai di Arduino itu kan ada dua tadi, yaitu ada nilai jarak dari ultrasonic, lalu ada nilai sensor sentuh dari sensor TTP 223. Itu dipisahkan supaya nggak tercampur gitu. Dan kita pisahkan, baru kita buat indeksnya kayak gini, berdua gini. Lalu dilanjut ke index array untuk memisahkan nilai yang di indeks 0 sama di indeks 1. Namanya juga indeks, kita mulai dari indeks 0 baru ke 1. Indeks 0 tadi nilai jarak, indeks 1 itu nilai dari sensor TTP 223. Ini sensor jaraknya ini ya. Nah, ini indeks 0, ini indeksnya 1, read buffer ya. Oke, bisa close. Ada open akhir dengan close. Oke. Jangan lupa, karena ini while loop, kita harus tambahkan loop condition. Loop condition itulah kondisi di mana kita bisa menghentikan while loop ini. Karena kalau nggak berhenti atau nggak dikasih siapa namanya ini loop condition, dia nggak bakal mau jalan. Dan juga jangan lupa tambahkan timingnya juga. Konstan aja 100. Oke, jangan lupa ya, di Visarit ini ada namanya Bitcoin. Bitcoin ini untuk menghitung byte yang datang dari ESP32. Ini konstan aja 200 saja. Oke, biar kebaca semua nilai-nilai sensor yang dapat. Oke, kita akan melakukan pengecekan. Ini sudah, ini open aman, ini timer aman, read buffer aman, ini kesini aman, indeks array. Oke, selesai ini. Oke, ini udah hidup ya. Oke, jadi kita colok aja. Oke. Oh ya, mungkin ini harus dirapin lagi. Nah, jadi kita sebelum mulai kita ganti visa resource name ke COM5. Sesuaikan yang ada di device manager. Nah, kalian lihat di portsnya ini ya, COM5 ya. Tuh yang COM yang di ESP32. COM5. Oke, baud rate samain 9600. Jaraknya nanti kita baca jarak sini, torchnya read buffer. Oke. Kalau sudah selesai kita konfigurasi, kita langsung aja jalanin. Oh, mungkin kita bisa save terlebih dahulu ya. Tugas video
prak SDM 5. Oke, kita tekan mulai aja. Nah, jadi kan di sini teman-teman bisa lihat di sini jaraknya. Kelihatan ya? Kelihatan lah. Tuh 2 kan. Kalau panjangin, nah dia tuh bakal panjang juga, jauh juga gitu, sesuai dengan tangan saya. Nah, dia dekat. Ini jauh. Untuk sensor touchnya ketika saya sentuh nilai 1, read buffer juga 1. Jadi emang data yang pertama dikirim dari Visa itu read buffer itu ya nilainya berkoma gitu ya, dipisahin sama koma, masuk ke string to array, kita pisahkan, kita masukin ke index array, kita pisahkan nilainya. Jadi ya jarak itu punya nilai sendiri ya, terus touch juga punya nilai sendiri. Nah, oke, itulah sekian dari video praktikum SDM saya, bagaimana menjalankan 2 sensor dengan konfigurasi Arduino, LabVIEW, dan ESP32. Itu aja mungkin dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Saya Julius, sekian dan terima kasih. Oke.